warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika dengan saya Bu Nurul Hidayah dari SMP Islam Pekalongan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada pagi ini kita akan melanjutkan tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, kita sudah membahas semua bagian yang ada pada tabung. Maka selanjutnya kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yang kita bahas adalah kerucut. Untuk materi kerucut ini kita memiliki 4 buah pokok bahasan, yaitu bahasan yang pertama, materi unsur-unsur kerucut, yang kedua, jaring-jaring kerucut, yang ketiga, luas permukaan kerucut, dan yang keempat adalah volume kerucut. Yang pertama kita mulai dari unsur-unsur kerucut. Unsur-unsur kerucut. Nah, unsur-unsur kerucut di sini terdiri dari 2 buah sisi. Yang pertama adalah sisi selimut kerucut dan yang kedua adalah sisi alas kerucut. Di sini T merupakan tinggi kerucut, yaitu garis tegak yang ditarik dari titik pusat lingkaran alas menuju ke titik puncak kerucut. Sedangkan S merupakan sisi miring atau biasa disebut juga dengan apotema. Dan R merupakan jari-jari lingkaran yang tidak lain adalah alas dari sebuah kerucut. Selanjutnya kita akan beralih ke materi jaring-jaring kerucut. Nah, pada jaring-jaring kerucut ini kita dapat melihat bahwa selimut kerucut adalah sebuah juring lingkaran, sedangkan alas kerucut merupakan sebuah lingkaran dengan R atau jari-jari tertentu. Bila kita amati, maka pada juring lingkaran ini busurnya akan memiliki besar yang sama dengan keliling lingkaran alas. Selanjutnya, kita akan beralih ke materi luas permukaan kerucut. Nah, di sini untuk luas permukaan kerucut itu luasnya sama dengan luas jaring-jaring kerucut, yaitu luas lingkaran alas kerucut dan luas sisi selimut kerucut yang merupakan dari luas keliling lingkaran. Oleh karena itu, luas permukaan kerucut adalah pertambahan luas lingkaran alas kerucut dan luas juring lingkaran sebagai selimut kerucut, sehingga luas permukaannya sama dengan pi R kuadrat ditambah pi RS. Pi R kuadrat di sini merupakan luas alas yang berbentuk lingkaran, sedangkan pi RS ini merupakan luas dari selimut kerucut, sehingga pi R dikali dalam kurung R ditambah S sama dengan pi R dalam kurung R ditambah akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Karena jika kita amati, untuk mencari sisi miring sisi kerucut, bisa kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu S kuadrat sama dengan T kuadrat tambah R kuadrat. Selanjutnya kita akan beralih pada materi volume kerucut.
Rumus volume kerucut ini yaitu V sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali tinggi. Nah, jika kita amati, ternyata volume kerucut ini memiliki hubungan dengan volume tabung. Hanya saja pada volume kerucut ini dibedakan dengan perkalian dengan 1/3. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Di sini kita memiliki sebuah kerucut dengan jari-jari alasnya adalah 7 cm dan tinggi dari kerucut tersebut adalah 24 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume kerucut tersebut. Untuk menghitung luas permukaan dari kerucut, kita memerlukan sisi miring atau garis pelukis. Kita memerlukan garis pelukis dari kerucut tersebut. Nah, garis pelukis dari kerucut kita peroleh dari S sama dengan akar dari R kuadrat plus T kuadrat sama dengan akar dari 7 kuadrat plus 24 kuadrat sama dengan 25. Dari sini kita bisa mulai menghitung luas permukaan kerucut dengan menggunakan luas permukaan kerucut, yaitu LP kerucut sama dengan PR R plus S, sehingga 22/7 dikali 7 dikali dalam kurung 7 plus 25, sehingga diperoleh luas permukaan tersebut kerucut tersebut adalah 704 cm persegi. Untuk volume kerucut sudah kita ketahui bahwa rumusnya adalah 1/3 volume tabung. Maka volume kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat T sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 24. Sehingga diperoleh bahwa volume kerucut tersebut adalah 1232 cm kubik. Setelah mempelajari materi dan contoh soal pembahasan kerucut, selanjutnya kita akan melakukan latihan soal atau kuis. Vina memiliki sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut seperti gambar di samping. Jika keliling alas topi itu adalah 44 cm dan tingginya 24 cm, berapakah luas permukaan dan volume topi milik Vina? Dalam soal, kita sudah memiliki keliling alas yaitu 44 cm dan tinggi kerucut 24 cm. Untuk mencari luas permukaan dan volume, kita memerlukan nilai R atau jari-jari. Kita peroleh dari keliling alas topi atau kerucut. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita menggunakan rumus keliling lingkaran sehingga K sama dengan 2 pi R. Kita substitusikan, maka diperoleh 44 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali R. Kedua ruas kita kalikan dengan 22/7, maka 2 kali 7 sama dengan 2R. Kedua ruas kita kalikan dengan setengah agar memperoleh nilai R, maka R sama dengan 7. Setelah itu kita masuk ke pengerjaan luas permukaan dan volume kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan pi R dalam kurung R plus S. 22/7 dikali 7 dikali dalam kurung 7 ditambah akar 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. Maka 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah akar 625, maka diperoleh 22/7 kali 7 dikali 7 plus 25, maka akan diperoleh luas permukaan topi milik Vina adalah 704 cm persegi. Nah, untuk volumenya kita menggunakan rumus volume kerucut. V sama dengan 1/3 kali pi kali R kuadrat kali T. Substitusikan nilai R dan T sehingga diperoleh 1/3 kali 22/7 kali 7 kuadrat kali 24. Dengan demikian dapat kita operasikan, maka diperoleh nilai volume topi milik Vina adalah 1232 cm kubik.
Kita lihat ke opsinya. Nilai luas permukaannya adalah 704 cm persegi. Kemudian nilai volumenya adalah 1232 cm kubik. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Soal selanjutnya, Melinda memiliki sebuah caping atau topi petani berbentuk kerucut seperti gambar di samping. Ia mengisinya dengan pasir hingga penuh. Jika topi itu memiliki keliling 66 cm dan tinggi topi 36 cm, berapakah volume pasir yang tumpah dan berapakah luas permukaan kerucut tersebut? Dalam soal ini diketahui kelilingnya 66 cm dan tinggi topi 36 cm. Keliling di sini adalah keliling alas atau keliling lingkaran. Volume pasir yang tumpah, kita memerlukan nilai jari-jari atau nilai R. Nilai jari-jari kita peroleh dari keliling alas. Karena keliling alas berbentuk lingkaran, maka kita bisa menggunakan keliling lingkaran. Sehingga K sama dengan 2πr, substitusikan nilai K, yaitu 66 sama dengan 2 kali 2/7 kali R. Kedua ruas kita kalikan dengan 7/22, maka diperoleh R adalah 10,5 cm. Dengan demikian kita bisa mulai menghitung volume caping milik Melinda terlebih dahulu. Maka volume caping milik Melinda terisi penuh, maka V sama dengan 1/3 πr kuadrat T. Sehingga substitusikan nilai R dan T diperoleh 1/3 dikali 22/7 kali 10,5 kuadrat dikali 36. Kita bisa mulai mengoperasikan sehingga diperoleh volume caping milik Melinda jika terisi pasir penuh adalah 4158 cm kubik. Nah, dalam soal yang ditanya adalah volume pasir yang tumpah, dan dalam soal diberi petunjuk bahwa Melinda menumpahkan pasir tersebut hingga tersisa setengahnya, maka volume pasir yang tumpah adalah setengahnya, sehingga volume pasir yang tumpah dari caping milik Melinda adalah setengah dari volume kerucut. Maka diperoleh volume pasir yang tumpah adalah 2079 cm kubik. Berikutnya kita akan mencari luas permukaan kerucut tersebut. Untuk luas permukaan kerucut tersebut kita gunakan luas permukaan kerucut, yaitu πr R plus S, di mana S dari akar R kuadrat tambah T kuadrat, sehingga diperoleh 22/7 kali 10,5 kali 10,5 ditambah akar dari 10,5 kuadrat ditambah 36 kuadrat, sehingga diperoleh 22/7 kali 10,5 kali 10,5 plus 37,5, sehingga diperoleh luas permukaan kerucut atau luas caping milik Melinda adalah 1584 cm persegi. Dari opsi yang tersedia, maka jawaban yang tepat adalah A. Untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan tabung dan kerucut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.